Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai misi Tuhan bagi umat manusia yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjalankan misi penyelamatan bagi manusia yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus berjalan keliling berbuat kebajikan, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, membebaskan orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat, mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Semua ini merupakan bagian dari misi penyelamatan yang Yesus lakukan sebagai wujud ketaatan terhadap Bapa yang mengutus Dia untuk menjalankan kehendak Bapa di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, yang pertama, misi Tuhan adalah membawa manusia kembali kepadanya. Keberhasilan misi Tuhan ditandai dengan orang-orang banyak yang mendengarnya dan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13, bagian B di situ memberitahukan kepada kita sekalian, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Itu berarti bahwa Tuhan berhasil dalam menjalankan misi yang dimana Tuhan sudah mengutusnya untuk menjalankan misi kehendak Bapa di dunia ini. Pandangan Kristus terarah kepada kebutuhan banyak orang atau orang banyak pada saat itu. Dalam ayatnya yang ke-14 di situ memberitahukan kepada kita sekalian, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus itu sangat luar biasa. Dia tidak egois, tetapi Dia memandang orang banyak yang datang dengan berbagai kebutuhan. Yesus memandang dan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Yang kedua, misi Tuhan dijalankan dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit karena tergerak oleh belas kasihan. Yesus mengajar, menggambarkan Injil karena tergerak oleh belas kasihan ini. Untuk menjalankan penyelamatan bagi setiap orang. Yesus memberi makan kepada mereka yang lapar. Setelah mendengar pengajarannya, karena tergerak oleh belas kasihan. Yesus ini sungguh luar biasa. Dia tergerak oleh belas kasihan menyembuhkan banyak orang.
tergerak oleh belas kasihan, memberi makan begitu banyak orang. Yang ketiga, misi Tuhan dijalankan dengan melibatkan kita, orang yang percaya kepadanya. Sikap tidak peduli terhadap kebutuhan sesama akan menghambat rencana Tuhan untuk memakai kita menjadi perpanjangan tangannya bagi orang lain, bagi lingkungan di mana kita hidup. Kehendak Tuhan dalam menjalankan misinya di bumi melibatkan orang percaya, melibatkan saya dan saudara. Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada semua orang. Dengan cara memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan. Mempersembahkan apa yang ada pada kita. Harta kita, talenta kita. Karunia kita untuk melayani sesama. Memberi kepada Tuhan. Melalui apa yang ada pada kita. Menjalankan kehendak Tuhan untuk membagikan berkat yang kita sudah terima kepada orang lain. Tidak boleh berhenti pada kita. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Mendatangkan kepuasan bagi orang yang dilayani. Tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semua orang percaya harus belajar bertanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan. Tidak boleh egois dalam mengelola berkat Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang egois, tapi kita juga harus berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian. Mari kita terlibat di dalam misi pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.